Berita pertama, Kepala BNPT temui PJ Bupati Kabupaten Bogor jajaki kerjasama dalam penanggulangan terorisme. Selanjutnya, BNPT dan Kementerian PPPA teken perjanjian kerjasama tentang penanggulangan terorisme bagi perempuan dan anak. Jelang perayaan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, BNPT gelar rapat koordinasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Halo Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Sambut perayaan Hari Kemerdekaan di IKN Agustus mendatang, BNPT gelar rapat koordinasi pelindungan fasilitas publik dan pemerintahan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk tingkatkan sistem pengamanan pada fasilitas publik di Provinsi Kalimantan Timur. Guna mendukung pelindungan fasilitas publik dan pemerintahan dari ancaman tindak pidana terorisme pada perhelatan upacara HUT ke-79 RI di IKN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar rapat koordinasi pelindungan fasilitas publik dan pemerintahan dalam rangka persiapan pelaksanaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara pada 2 Juli 2024. Kegiatan yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur ini dihadiri oleh Binda Kalimantan Timur, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Timur, Kodam 6 Mula Warman, dan Badan Otorita IKN, serta sejumlah pengelola fasilitas publik di Samarinda dan Balikpapan. Ditemui usai acara, Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Laut Setio Pranowo mengatakan bahwa rapat koordinasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan, optimalisasi sistem pengamanan. Rapat koordinasi ini juga sekaligus mengawali sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan fasilitas publik agar mampu memitigasi ancaman terorisme jelang perhelatan upacara HUT ke-79 RI di IKN pada Agustus mendatang. Tujuan dari rakor ini yang mensinkronkan supaya visi dan misinya sama untuk pencegahan radikal terorisme, terutama untuk fasilitas publik, venue-venue yang akan dipakai oleh peserta delegasi duta besar dari luar negeri, juga dari very important person, supaya aman. Jadi hotel-hotel, venue-venue tahu nih sistem keamanannya bagaimana menghadapi ancaman radikal terorisme, termasuk personil-personilnya juga. Ya, mereka mempunyai awareness lah, ya, mempunyai pemahaman, ya, itu tadi, mempunyai visi dan misi bahwa ancaman terorisme, ancaman yang extraordinary crime, yang luar biasa. Ini gelaran yang cukup, di zamannya Pak Jokowi ini yang terakhir nanti, jadi kita harus sukseskan dan amankan dari ancaman radikal terorisme di wilayah Kalimantan Timur. Ya, tidak hanya di tempat IKN saja, tapi penyangga-penyangganya kita bantu untuk mengamankan. Forum ini juga disambut baik oleh Kabinda Kalimantan Timur, Brigjen TNI Aldrin Ali Bahasoan. Pertemuan ini diperlukan untuk berbagi data dan informasi untuk menganalisis ancaman yang mungkin terjadi. Kita secara terpadu men-sharing data, menganalisa kemungkinan APHD yang akan ada, terutama di terorisme. Saya yakinlah asesmen daripada BNPT ini sudah lengkap, sudah akurat, baik akses, eksis, jalur, atau yang kita sebut mungkin lubang tikus, lubang batasan. Pelaksanaan perlindungan fasilitas publik dan pemerintahan merupakan amanat peraturan BNPT nomor 3 tahun 2020 tentang pedoman sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dan pemerintahan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Berdasarkan peraturan tersebut, BNPT memiliki tugas memberikan pelindungan terhadap kegiatan berskala nasional maupun internasional dari ancaman terorisme.
Dukung pengamanan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, BNPT gelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan di Hotel Ibis Balikpapan dan Hotel Bumi Senyur Samarinda pada 3 dan 4 Juli 2024. Berikut informasi selengkapnya. Jelang penyelenggaraan upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan di Hotel Novotel dan Hotel Ibis Balikpapan pada 3 Juli 2024. Upaya ini dilakukan guna mendukung pelindungan fasilitas publik dan pemerintahan dari ancaman tindak pidana terorisme. Kegiatan diawali dengan sosialisasi tentang potensi ancaman radikalisme, terorisme, dan perkembangan jaringan terorisme saat ini yang disampaikan oleh Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Laut Setio Pranowo. Acara juga dihadiri oleh General Manager Hotel Novotel dan Hotel Ibis Balikpapan, Sigit Wahyudinoko beserta jajaran. Pada acara tersebut, Setio Pranowo menyampaikan pentingnya meningkatkan sistem pengamanan dalam rangka mendukung peringatan kemerdekaan di IKN. Pihaknya siap mendukung pengamanan serta melakukan asistensi atas hasil pra-audit sistem pengamanan Hotel Novotel dan Ibis Balikpapan. Percayalah Pak, kita hadir di sini nih supaya rencana upacara HUT 17 di IKN ini aman. Jadi lancar. Dan kenapa di Novotel? Karena disampaikan Pak Sigit tadi, beliau GM di sini nanti very important person, VIP, nginep di sini semua. Jadi kita harus bantu sistem keamanannya, terus termasuk screening kepada personil Novotel keseluruhan dari ancaman dari luar dan dari dalam supaya aman dari ancaman radikal terorisme. Personil di sini awareness, sadar bagaimana ciri-ciri indikator ancaman terorisme. General Manager Hotel Novotel dan Ibis Balikpapan, Sigit Wahyudinoko, menyampaikan apresiasinya atas pra-audit dan sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT. Dirinya berharap agar seluruh personel hotel bisa berkontribusi aktif dalam upaya meningkatkan sistem keamanan. Pertama, atas nama manajemen Novotel dan Ibis Balikpapan, saya mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini, kami sangat beruntung diberi tambahan pengetahuan bagaimana mencegah adanya sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini berhubungan dengan teroris. Karena Novotel dan Ibis Balikpapan sendiri sampai sekarang masih menjadi salah satu ikon yang mengakomodir semua kebutuhan akomodasi dari tingkat pejabat, menteri, bahkan sampai presiden. Dalam hal ini terutama dari tim saya sendiri mudah-mudahan lebih mawas diri, lebih mengerti tentang perilaku, tentang tendensi arah yang tidak baik ke arah teroris. Sosialisasi dan pra-audit juga dilakukan di Hotel Bumi Senyur Samarinda pada 4 Juli 2024. Kegiatan ini disambut baik oleh Ari Pribadi selaku pengelola hotel. Ia menyampaikan apresiasinya atas sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan yang dilakukan oleh BNPT. Hal tersebut turut mendukung peningkatan terhadap sistem keamanan dan juga pengetahuan seluruh personel Hotel Bumi Senyur Samarinda terhadap ancaman tindak pidana terorisme. Dengan adanya asesmen atau pengarahan hari ini dari tim BNPT, kami sangat bersyukur sekali dengan adanya pengarahan ini. Kami banyak sekali mendapatkan hal-hal yang kami sebenarnya tidak tahu, ternyata ada hal-hal yang banyak kita pelajari pada hari ini. Jadi dengan adanya penyuluhan seperti ini itu sangat membantu kami khususnya di bidang pelayanan asesmen untuk pelatihan hari ini yang diberikan itu akan kami lanjutkan kembali. Kami akan melakukan satu langkah yang mana langkah tersebut akan sejalur dengan BNPT yang memberikan pengalaman hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya hal atau asesmen dari BNPT itu, kami khususnya Hotel Bumi Senyur akan mendapatkan tempat ternyaman untuk bagi tamu-tamu kami untuk melakukan penginapan menginap di sini. Dalam pra-audit ini, personel BNPT memeriksa sejumlah variabel, antara lain dokumen keamanan, sistem keamanan, serta pengecekan alat penunjang keamanan dan keselamatan, termasuk jalur evakuasi.
Tingkatkan pelindungan bagi perempuan dan anak dari ancaman radikalisme dan terorisme, BNPT dan Kementerian PPPA tanda tangani perjanjian kerjasama tentang penanggulangan tindak pidana terorisme bagi perempuan dan anak. Guna memberikan pelindungan bagi perempuan dan anak dari radikalisme dan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta Pusat. PKS yang dilaksanakan pada 10 Juli 2024 ini ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono dan PLT Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BNPT menyampaikan bahwa penandatanganan kerjasama ini merupakan komitmen BNPT untuk bersinergi dengan Kementerian PPPA dalam strategi pencegahan tindak pidana terorisme yang melibatkan perempuan dan anak. Kami hadir di sini Bapak Ibu sekalian, kami ingin menjaga, melindungi sesuai dengan strategi BNPT yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNPT sekarang ini adalah bagaimana kita hadir untuk melindungi perempuan, anak dan remaja. Karena inilah jadi target mereka. BNPT dan Kementerian PPPA pada hari ini sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan tujuan untuk mewujudkan sinergisitas dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta meningkatkan peran aktif para pihak sesuai tugas dan wewenang masing-masing, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme bagi perempuan dan anak di Indonesia. Sementara itu, PLT Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu, menuturkan bahwa kerjasama ini dilakukan atas dorongan persamaan visi dan misi, yakni melindungi perempuan dan anak dari ancaman radikalisme dan terorisme. Kita berharap dapat meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan efektivitas pertukaran informasi dan kerjasama antara Kemen PPPA dan BNPT dalam pencegahan tindak pidana terorisme bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Kedepannya sinergitas dan kolaborasi dalam pencegahan dan perlindungan anak dalam penanggulangan tindak pidana terorisme akan semakin menguat, tidak hanya antara Kemen PPPA dan BNPT, namun juga seluruh kementerian lembaga yang terkait. Ruang lingkup kerjasama kedua belah pihak meliputi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, penanganan terhadap pelindungan khusus anak korban jaringan terorisme, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya, serta pertukaran data dan informasi dalam penanggulangan terorisme bagi perempuan dan anak. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Universitas Darussalam Gontor tanda tangani perjanjian kerjasama tentang penanggulangan terorisme. Kesepakatan tersebut merupakan upaya melindungi lingkungan pendidikan dari ancaman radikal terorisme. Sebagai upaya melindungi lingkungan pendidikan dari ancaman radikalisme terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjalin kerjasama dengan Universitas Darussalam atau Unida Gontor. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, dan Deputi Wakil Rektor 3 Bidang Riset Pengabdian Masyarakat, Kerjasama dan Alumni Unida, Cacap Sobar Rohmat, pada 10 Juli 2024 di Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur. Ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang strategis lainnya terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT juga memberikan kuliah umum yang mengangkat tema peran Indonesia dalam penanganan terhadap anak yang terasosiasi terorisme. Seminar yang diikuti oleh ratusan mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor ini diharapkan dapat membangun kesadaran tentang bagaimana mencegah dan menangkal pengaruh paham radikal terorisme yang bersumber dari dalam negeri maupun transnasional. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Dhanil sambangi PJ Bupati Bogor pada 12 Juli 2024. Ia sampaikan program kerja BNPT serta jajaki kerjasama dengan Kabupaten Bogor dalam penanggulangan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Dhanil menyambangi kantor Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 12 Juli 2024.
Kepala BNPT beserta jajaran disambut oleh PJ Bupati Bogor, Asmawato Sepu, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Bogor. Pada pertemuan ini, Kepala BNPT menjajaki kerjasama dalam penanggulangan terorisme dengan Pemkab Bogor. Ia mengagas Kabupaten Bogor sebagai pilot project untuk membentuk Kabupaten Kebangsaan. Nantinya, berbagai program penanggulangan terorisme akan dilaksanakan di wilayah ini. Kami merencanakan untuk membuat suatu pilot project Kabupaten Bogor menjadi kabupaten percontohan, menjadi sebuah kabupaten kebangsaan dengan menggunakan beberapa program kegiatan. Kami akan membangun kegiatan sekolah damai untuk di tingkat SMP dan SMA, kemudian kampus kebangsaan. Jadi Kabupaten Bogor ini juga memiliki kampus di sini. Ada 2 kampus, Pak ya, 2 kampus. Nah, kemudian dan membangun desa damai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun ketahanan warga terhadap berbagai ideologi yang tidak sesuai ya dengan kehidupan kita sebagai anak bangsa. PJ Bupati Bogor Asmawato Sepu mendukung program yang digagas oleh BNPT tersebut. Ia juga mendorong agar kerjasama ini dapat dituangkan dalam nota kesepahaman. Kami pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor sangat berterima kasih, menyambut baik inisiasi dan akan kita tuangkan dalam bentuk perjanjian atau MOU. Melalui program ini, Kabupaten Bogor diproyeksikan untuk menjadi kabupaten acuan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dan sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, ada berita dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang selenggarakan kegiatan bertajuk Kenduri dan Youth of Indonesia di Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT menggelar kegiatan Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri atau Kenduri di Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada 10 Juli 2024 ini merupakan salah satu program BNPT dalam upaya menciptakan lingkungan yang toleran dan mampu menangkal terorisme. Program ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme di lingkungannya. Di waktu yang sama, FKPT gelar kegiatan Youth of Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mengusung tema Muda Mandiri Berkarya untuk Negeri, acara ini bertujuan untuk mengajak generasi muda untuk menangkal paham radikal terorisme melalui festival seni dan budaya.